I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My
hati kami Bapa. Hati kami Tuhan. Hati kami anak-Mu yang datang dengan setulus hati kami, yang ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kami, bahwa nggak ada Allah lain selain Engkau yang selalu ada bersama kami dalam gelapnya waktu. Oh yes Lord. Dalam kudus hadir
Shalom teman-teman semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan kesempatan kembali, di mana pada bulan ini tema besarnya masih berbicara tentang kasih. Dan kali ini saya akan membahas tentang kasih, yang dimana temanya itu adalah tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ada di 1 Korintus 13 ayat 5. Dari sekian banyak aspek kasih, saya ingin berkonsentrasi pada kasih yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Arti kata tidak menyimpan itu terjemahan dari kata kerja Yunani, yaitu logizo, yang artinya menghitung, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mengolah. Jadi kasih tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Kalau secara umum kita bicara ketika tidak menyimpan kesalahan orang lain, artinya sebenarnya ada dua opsi. Kita menyimpan itu dalam artian kita simpan, kita taruh itu, atau kita buang itu. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan bimbang banget ya, kalau misalkan ketika kita bicara tentang menyimpan kesalahan orang lain, kalau Tuhan berkata bahwa engkau kan tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Artinya sama dengan kita memaafkan mereka dong. Artinya kita membuang itu. Itu opsinya yang sebenarnya Tuhan kasih pilihan, yaitu untuk memaafkan mereka. Tapi satu sisi ketika kita bicara tentang psikologis, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, sebenarnya awalnya mungkin kita nggak mau untuk menyimpan itu. Tapi secara tidak langsung ketika hal itu terjadi kembali, dari sisi kita sebagai manusia, kita memiliki jiwa, rasa traumatik itu akan timbul. Sebenarnya kita nggak mau menimbulkan itu kembali, tapi rasa sakit yang kita rasakan, rasa amarah yang kita rasakan, kepedihan yang kita rasakan secara tidak langsung ketika kita mendapatkan stimulus itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi gimana dong? Kita nggak mau kayak gitu, tapi kenapa jadi kayak gitu? Apalagi kita bicara di sini konsep kita atau labelnya kita sebagai anak Tuhan. Saya akan bahas dulu contoh-contohnya. Mungkin dari teman-teman yang masih sekolah mendapatkan bullying. Mungkin dari SD sampai SMP sampai SMA banyak banget gitu ya kasus-kasus bullying yang dimana anak-anak yang mungkin di sekitar teman-teman atau teman-teman sendiri pernah ngerasain gimana pedihnya, gimana rasanya ketika kita dibully sama orang-orang. Mereka nggak pernah ngerasain apa yang kita rasain. Yang mereka tahu, mereka punya kepuasan ketika mereka telah membuli. Sedangkan kita mungkin sebagai korban, kita bertanya-tanya gimana, gue harus buang ini kemana, gue harus pendam ini gimana, karena pendam itu pun menyakitkan dan dibuang itu pun menyakitkan karena kita ngerasa kita nggak puas karena kita belum bisa membalas, bener nggak sih? Gitu ya. Oke, ketika bicara tentang trauma psikologis itu adalah kondisi akibat peristiwa yang membuat seseorang tidak merasa aman dan tidak berdaya. Kita garis bawahi, tidak berdaya. Artinya tidak berdaya, sebenarnya dia mau untuk melakukan sesuatu hal supaya berdaya, tapi apa daya dia tidak bisa. Dan pengalaman traumatis tersebut kerap membuat pengidapnya atau istilahnya korbannya harus berjuang keras mengontrol emosi dan ingatan yang buruk serta kecemasan yang sulit untuk dihilangkan. Ketika menjadi korban bullying, ketika kita nggak mau yang namanya mendem hal itu, tapi secara nggak langsung kita berusaha untuk mengontrol itu, tapi pertanyaannya bisa atau enggak gitu loh. Kondisi ini dapat membuatnya kewalahan si korban menghadapi situasi-situasi tertentu yang bisa memicu trauma. Perasaan terisolasi, disertai sulitnya percaya pada orang lain, tanpa penanganan yang tepat, peristiwa traumatis bisa menyebabkan stres, kecemasan berkepanjangan, hingga berakhir pada sejumlah masalah mental. Yang mungkin bisa diakibatkan akan banyak teman-teman juga yang pada akhirnya lebih introvert, lebih agresif. Mungkin ketika kita dapat bullyingnya itu di sekolah, kita jadinya agresif di rumah. Kita melampiaskannya itu malah di keluarga kita gitu loh. Jadi nggak sehat ya teman-teman. Ada juga mungkin, contohnya kita ketika dapat problem, terus kita percaya nih sama seseorang. Entah itu di dalam komunitas kita yang positif, ataupun di pekerjaan kita, ataupun di lingkungan pertemanan kita percaya sama orang ini dan kita sharing sama orang ini. Tapi yang jadi problem kadang banyak sekali, bukan 1-2 kasus. Ketika kita udah percaya tapi orang itu
tidak memegang kepercayaan yang kita kasih. Dia malah mengumbar aib, malah mengumbar sesuatu yang sudah kita curahkan sama dia, dan dengan gampangnya dia menyebarkan itu semua yang pada akhirnya membuat kita trauma lagi. Kita akhirnya memendam perasaan itu, amarah itu, kesedihan itu yang kita mau luapinnya akhirnya dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak tepat. Gitu. Oke, selanjutnya. Maka dari itu teman-teman, saya pun masih belajar untuk menelaah hal ini. Karena hidup itu proses, hidup itu belajar. Tuhan datang ke sini bukan untuk orang-orang yang benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Artinya kita juga sebagai anak Tuhan tetap step by step, kita tetap move, dimana kita tetap juga selalu berusaha untuk jadi yang terbaik pastinya. Oke, poinnya sebenarnya cuma satu, memaafkan. Memaafkan atau forgiveness itu dari sisi psikologi, yaitu suatu proses melepaskan rasa nyeri, kemarahan, dan dendam yang disebabkan oleh orang yang menyakiti kita. Hal ini akan membantu individu atau si korban ini untuk menghilangkan segala pikiran dan perasaan negatif serta terhadap pelaku sehingga individu dapat hidup lebih tenang dan bahagia. Nah, sebenarnya itu kuncinya adalah ketika kita mungkin ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ketika kita trauma gitu dengan orang-orang yang memperlakukan kita dengan semena-mena, sebenarnya mungkin secara diri kita, secara jiwa kita, secara naturalnya kita sebagai manusia, kita sebenarnya hanya butuh orang itu minta maaf. Sebenarnya maunya kita, responnya mereka minta maaf, dan pasti mungkin akan lebih mudah ketika kita bilang, oke, karena dia minta maaf, kita mau deh maafin dia. Tapi bagaimana respon ketika orang itu tidak meminta maaf, bahkan bukan minta maaf, nggak sadar juga dia telah melakukan hal itu kepada kita, dan kita posisi sebagai anak Tuhan, kita harus kayak gimana? Gimana caranya kita maafin Tuhan, tapi dia aja nggak sadar, dia aja nggak maafin kita, terus gimana kita maafinnya? Apakah kita harus pendem ini? Apakah kita harus meluapkan ini? Oke. Teman-teman, aku mau katakan bahwa mungkin ketika Tuhan berbicara di Matius 5 ayat 38-42 ya, kita dengarkan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Sulit nggak teman-teman? Sulit, gimana caranya? Dia tampar pipi kanan, kita kasih tampar pipi kiri. Nggak make sense Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata demikian teman-teman. Hanya kasih yang tidak memperhitungkan kesalahan orang lain yang dapat melakukan perkataan-perkataan Tuhan yang tadi kita sebutin. Dan kasih semacam itulah yang dimiliki oleh Tuhan sebagaimana yang Ia tunjukkan kepada kita. Saya coba bergumul di rumah. Tuhan gimana caranya? Saya ngomong sama anak-anak muda, oke, bagi yang kamu yang dibully, bagi kamu yang merasakan sakit hati, oke, maafkan. Gimana caranya gitu? Akhirnya aku dapat 1 poin. Akhirnya dapat istilahnya sentilan dari Tuhan. Teman-teman, kita memaafkan, itu sebenarnya kuncinya mungkin bukan untuk memaafkan orangnya. Bukan fokus kepada orangnya, tapi apa? Ketika kita mencoba untuk memaafkan, artinya adalah kita menerima diri kita membuat diri kita itu jauh lebih baik. Memaafkan untuk diri sendiri. Kita sadar, karena kenapa? Oke. Kemarin itu pas banget ada salah satu teman juga ngepost gitu ya di Instagram. Itu ada video Pastor Juan Mogi. Nah, dia itu memfilosofikan sama nih. Jadi ada orang istilahnya melemparkan kesalahan gitu ya, ibarat kata kayak kertas gitu. Dia dilemparin tentang ada yang utang gitu ya, ada yang menyebar aib, ada yang bikin kesel, bikin marah, fitnah segala macam. Ditumpuk nih. Teman-teman, sampah itu harusnya dibuang ke tempat sampah, jangan disimpan. Untuk apa? Supaya diri kita nggak penuh dengan sampah-sampah itu. Paham nggak teman-teman di sini? Jadi memaafkan itu sebenarnya awalnya bukan untuk orang lain dulu, tapi untuk diri kita. Supaya apa? Di dalam diri kita supaya nggak ada toksik, di dalam diri kita nggak ada racun, nggak ada virus. Supaya apa?
ketika kita menjadi anak Tuhan, mau melangkah ke depan, itu akan jauh lebih baik. Oke, nanti caranya akan saya kasih tahu. Di Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kenapa aku juga ambil ayat ini? Karena kenapa? Mungkin banyak juga kita bertanya-tanya, kok bisa sih yang melakukan itu anak-anak Tuhan lagi terhadap kita? Mungkin kadang kita suka berpikir seperti itu ya. Iya nih aku punya komunitas kok, tapi komunitasku nggak bisa jadi berkat buat aku. Kita balik lagi teman-teman. Ingat, Tuhan datang ke sini buat orang-orang berdosa, bukan orang benar. Teman-teman kita pun yang ada dalam komunitas kita, dia tetap manusia yang selalu mau berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi jangan melabelkan diri kita ataupun orang lain bahwa kita semuanya anak Tuhan, kita benar dan kita harus melakukan sesuatu dengan baik. Iya, tapi kita tetap manusia yang pasti mungkin akan jatuh ke dalam dosa. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan bahas di Matius 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi gini teman-teman, mungkin udah sering ya kita membaca ayat-ayat gitu di atas, setelah berpikir gimana, istilah kata betapa sulitnya untuk kita menerapkan setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan, yang sudah kita baca gitu dalam Alkitab. Tetapi kasih bukan sesuatu yang berasal dari kita sendiri, teman-teman. Kita tidak dapat berbuat apa-apa dari diri kita sendiri, itu ada di Yohanes 5 ayat 30. Sebaiknya kasih adalah buah sesuatu yang muncul secara alami melalui natur kita yang baru, natural. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengosongkan diri kita sendiri dan mengizinkan Kristus untuk tinggal di dalam hati kita, naturalnya kita sebagai manusia yang baru akan mengeluarkan buah-buahnya. Sama seperti pohon sehat yang secara alami menghasilkan buah yang secara alami juga. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan, balik lagi kita benar-benar harus memahami apa yang Tuhan sudah perkatakan dalam hidup kita. Karena sejatinya ketika kita benar-benar baca firman Tuhan teman-teman, itu secara natural buahnya juga pasti akan berbuah dengan baik kok. Gak mungkin buahnya busuk kalau benar-benar kita serius, kita datang sama Tuhan, dan kita mau untuk jadi lebih baik lagi. Dan kita diingatkan bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu di 1 Korintus 13 ayat 5 yang kita bahas hari ini temanya. Dan bahwa kita harus mau mengampuni satu sama lain sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus mengampuni kamu. Itu ada di Efesus 4 ayat 32. Jadi teman-teman, sadar atau tidak, poinnya yang harus kita miliki adalah gimana caranya Kak supaya kita bisa menerapkan ini. Yang pertama, kita harus sadar dulu bahwa mungkin ketika kita menjadi korban, kita harus sadar dulu bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tidak baiknya untuk kita, karena kita nggak bisa luapin itu. Artinya kita harus sadar, pertama, itu tidak baik. Yang kedua, yang kita harus lakukan itu adalah meminta. Bagaimana kita bisa diubahkan teman-teman? Bagaimana kita bisa membedakan antara kita memendam ini atau kita sudah melepaskan ya Tuhan ya. Jadi kita tuh nggak traumatik lagi Tuhan. Yaitu kita meminta dulu sama Tuhan supaya kita benar-benar bisa memaafkan. Dan yang ketiga, pada dasarnya ketika kita sudah meminta dengan tulus sama Tuhan, niscaya percaya teman-teman, secara natural hati kita akan damai sejahtera. Tanpa menutup kemungkinan bahkan kita akan lupa dengan setiap sikap-sikap orang yang pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Ada masalah yang mungkin bisa selesai saat itu juga, tapi ada masalah yang mungkin bisa selesai seiring berjalannya waktu. So artinya kalau misalkan memang masalah itu, hal-hal yang teman-teman pendam itu, selesainya seiring berjalannya waktu, ya jalanin. Tapi tetap ingat, sadar kita harus meminta, dan niscaya Tuhan akan berikan itu kepada teman-teman.
Jadi jangan karena kita sebagai seorang manusia, kita selalu berkata bahwa iya gue trauma. Secara nggak langsung ketika teman-teman katakan itu, ya itu yang akan terjadi. Tapi gimana? Dari mulutmu, perkataanmu, kita mulai ubah. Aku memaafkan, aku melupakan, aku memaafkan, aku melupakan. Ketika orang yang berbuat itu kepada kita, yang menyakiti kita, kita doain aja. Kita nggak pernah tahu ke depannya, mungkin bahkan kita bisa jadi berkat untuk dia. Mungkin suatu saat kita yang akan menolong dia, dan malah kita bisa bawa dia untuk mendekat dan semakin mendekat dan mengenal Tuhan. Oke, itu aja teman-teman sharing saya pada hari ini. Saya cuma mau bilang katakan buat teman-teman, buat teman-teman yang jadi korban bullying, teman-teman yang trauma untuk sharing sama orang lain, kita tutup lembaran ini, kita mulai belajar akan setiap kebenaran Tuhan yang sudah dikatakan. Kita harus percaya apa yang Tuhan sudah perkatakan dan lakukanlah itu. Oke? Jadi hidup ini pilihan teman-teman. Kita mau mendam atau kita mau buang itu semua di dalam Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mari kita tutup sharing kita pada hari ini dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, saya ucap syukur untuk sharingmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku mau berdoa untuk setiap teman-teman kami yang mungkin saat ini mengalami banyak permasalahan, karena banyak disakiti orang-orang sekitarnya Tuhan. Aku mau berdoa untuk mereka, supaya mereka boleh melepaskan itu, supaya ada boleh kata maaf Tuhan di dalam setiap hati mereka, supaya setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu Bapa itu boleh dipulihkan, boleh hidup dengan penuh sukacita, dan boleh hidup dengan awal yang baik kembali Tuhan. Dan kami juga berdoa mungkin untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan Kau yang sembuhkan, maupun sakit secara fisik atau secara mental Tuhan. Apapun keadaan mereka Tuhan, Kau berdoa untuk mereka Tuhan, Kau yang kuatkan, Kau berikan semangat yang baru untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan setiap kami Tuhan untuk sadar. Ajarkan kami untuk meminta kepadamu, untuk memohon kepadamu Tuhan, supaya memberikan kami kekuatan untuk kami boleh menjalani hari-hari kami. Sebab kami tahu dunia ini semakin kejam, dunia ini semakin sulit seiring berjalannya umur kami Tuhan. Tapi sebab kami percaya ketika Tuhan memegang erat tangan kami, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami, tapi kami percaya kami akan selalu semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, sekolah kami, untuk kuliah kami, untuk pekerjaan kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau yang berkati, Kau sempurnakan, sucikan terus segala sesuatunya, sebab kami percaya apa yang boleh kami dengar Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami dan itu boleh berbuah Tuhan. Sebab kami tahu apa yang boleh firman Tuhan katakan Tuhan, apa yang boleh kami dengar itu Tuhan tidak berbuah dengan sia-sia Tuhan kami, tapi kami percaya itu boleh berbuah secara natural, boleh bertumbuh Tuhan dan berbuah manis Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam tangan-Mu kiranya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami, kehidupan kami. Kami percaya dalam hidup kami terus senantiasa bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat daripada Allah Bapa. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.